Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut Perpu Ciptaker menjadi undang-undang diwarnai penolakan. Meski demikian, pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat RI tetap mengetuk palu tanda disahkannya Perpu itu menjadi undang-undang. Perjalanan UU Cipta Kerja memang tak pernah mulus. Sejak awal, UU ini menuai banyak penolakan, meski pada akhirnya tetap disahkan. Dalam perjalanannya, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Merespon putusan tersebut, pemerintah justru menerbitkan Perpu yang pada akhirnya disahkan menjadi UU. Gagasan tentang Omnibus Law Cipta Kerja pertama kali diungkap oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode kedua, tepatnya 20 Oktober 2019. Beliau berkata bahwa Omnibus Law diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi di tanah air, terutama yang berkaitan dengan investasi dan lapangan kerja. Kendati sudah disahkan, UU Cipta Kerja terus banjir kritik. Kaum buruh sempat meminta Presiden untuk membatalkan UU tersebut, namun ditolak. Tak butuh waktu lama, ramai-ramai pihak menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, mulai dari kalangan pekerja, akademisi, bahkan mahasiswa. Uji materi aturan tersebut berlangsung panjang dan baru diputuskan setahun setelahnya, tepatnya 25 November 2021. MK menyatakan bahwa UU nomor 11 tahun 2020 itu inkonstitusional bersyarat. MK menilai UU tersebut cacat formil, lantaran dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan. Dalam putusannya, MK memberi waktu untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Artinya, apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Sulit rasanya untuk mempercayai ketika ada yang berujar bahwa rancangan undang-undang ini diciptakan demi kepentingan rakyat. Jelas, mayoritas rakyat akan menolak. Jadi, kepentingan rakyat mana yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu di Senayan?